Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana la fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di pagi yang sejuk ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita maksimalkan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki pribadi-pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membalas setiap kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita atas ibadah-ibadah ataupun aktivitas-aktivitas kita, baik aktivitas duniawi kita maupun pastinya aktivitas ukhrawi kita, senantiasa selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa berbuat apapun itu, hatta sampai ibadah sekalipun, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak bisa melaksanakannya. Salawat serta salam tercurah junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala tuntunan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap mudah-mudahan bukan cuma kita yang ada di majelis ini, tapi insyaallah anak-anak kita, istri kita, insyaallah Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap, berdoa, pastinya dengan memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pastinya bagaimana kita beribadah di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa segala aktivitas kita di bumi ini semuanya tidak terlepas dari pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urusan ibadah kita pun sebenarnya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah orang membiasakan diri untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kita pun mengingatkan iman itu
kadang naik dan juga kadang turun. Ya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang di atas dan juga kadang turun. Apa yang menaikkan kualitas iman kita? Yazidu bit-thawah. Iman kita akan naik ketika ketaatan kita pun kepada Allah Subhanahu wa taala juga bertambah. Dan apa yang membuat keimanan kita menjadi berkurang ataupun kualitasnya menjadi turun? Wa yanqusu bil ma'asi. Keimanan kita ini turun karena kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu maksiat yang secara terang-terangan kita lakukan maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Dan seluruh anggota tubuh kita pun sebenarnya berpotensi banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mata kita, ya, potensi maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangan kita, potensi maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaki kita, potensi maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati kita pun, ya, selalu berpotensi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujub, ya, takabur, sombong, ya, kemudian ria sebenarnya kan dari hati juga, ya. Bahkan ria dikategorikan sebagai syirkul asghar, ya, syirik kecil, ya, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu syirik kecil. Nah, ini adalah potensi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesuatu hal yang kecil, ketika itu kita kumpulkan, ketika hal tersebut selalu kita ulang-ulang, ya, maka akan menjadi besar juga, ya. Dan itulah yang menghilangkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang berakibat pun menurunnya kualitas keimanan kita karena berbarengan dengan berturunnya kualitas ataupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dituntut untuk memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena manusia ini memang tempatnya lupa, ya. Kalau tidak lupa berarti bukan manusia. Malaikat, ya, jin aja tak pernah lupa untuk menggoda manusia. Manusia itu tempatnya nisyan, ya. Ada mengatakan manusia itu dari kata nisyan, artinya lupa, ya, banyak lupa. Dengan hal tersebut, bagaimana kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu kuncinya. Wasari'u, dan bersegeralah. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan dari min rabbikum, dari Tuhanmu,
wa jannatin, surga yang luasnya arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ampunan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ayat ini dengan kata wasari'u. Wasari'u itu artinya apa? Bersegeralah, ya. Allah seakan-akan mengingatkan kita jangan nyantai. Urusan ibadah jangan pernah bersantai-santai. Ya. Dimanapun dan apapun kerjaan kita, ya, kita selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang pendidik misalnya, ya, kita apapun profesi dunia kita, apapun aktivitas duniawi kita, ya, kita jangan lupakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Dan kita jangan pernah menyombongkan diri, oh hari ini saya tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu, ya, apakah ada maksiat-maksiat yang kita lakukan yang kita tidak sengaja lakukan. Ya. Makanya Rasulullah saja, ya, yang sudah dijamin masuk surga, ya, itu nggak pernah kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah kaget melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai bengkak kaki beliau, ya, karena lama berdiri ketika tahajud. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Kita ini masih nerawang, ya, tempat kita di surga atau di neraka. Tergantung bagaimana amal-amal soleh kita. Tetapi kita sebagai seorang mukmin, ya, kita selalu dituntut untuk optimis, ya. Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, insya Allah menjadi kunci-kunci kebaikan kita, pundi-pundi amal-amal kita yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surga Allah Subhanahu wa taala digambarkan di ayat ini arduhas samawati wal ard. Luasnya, ya, pokoknya langit dan bumi ini. Itu untuk siapa? Allah tidak mengatakan uiddat lil muslimin. Ya, muslimin itu masih umum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengkerucutkan lagi, ya. Ternyata surga Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin. Surganya Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah yang ada di majelis ini, ya, bagaimana anak-anak kita senantiasa selalu mendidik dalam ketaatan dan kesalihan. Istri kita ya, bukan istri-istri kita. Istri kita, oh nggak apa-apa saja. Istri kita pun bagaimana kita didik, ya, untuk senantiasa taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik istri-istri beliau, ya, bahkan menjadikan istri-istri beliau sebagai penyemangat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khadijah radhiyallahu anha sangat mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha bagaimana mendukung habis, ya, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena mereka memimpikan, berjudul para sahabat ya, mereka memimpikan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana luasnya sama dengan ya, bagaikan luasnya bumi dan langit ini, yang mana surga tersebut hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini sebenarnya masuk di hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apakah hadis ini sudah dijelaskan oleh Ustaz siapa yang membawakan hadis Arba'in? Ya, mudah-mudahan apakah kalau sudah dibahas yang menjadi pelengkap. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa ta'uddul bait. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah. Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meminta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan pada saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, perkaranya besar, tetapi di sisi lain Rasulullah SAW mengatakan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Ya. Ini kuncinya, rukun Islam. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ibadah apa nih yang kira-kira yang bisa masukkan saya ke dalam surga? Ya, mereka para sahabat datang tanggung ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, karena ibadah mereka benar-benar melihat Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka berkata, ibadah apa lagi? Ya, ibadah apa lagi nih? Infak saya sudah berjalan, sedekah saya sudah, gitu ya. Ibadah-ibadah sunnah saya pun lainnya sudah. Jihad pun setiap Rasulullah ya keluar jihad, kita selalu berada di belakang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibadah apa lagi nih? Ya, sekarang seperti itu yang bisa memasukkan kami ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW berkata, yang kau tanyakan adalah sesuatu yang sangat besar, tetapi ini mudah dilakukan ketika Allah memudahkan, ya, ketika Allah memudahkan. Nah, rukun Islam ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Contoh kecilnya apa? Ibadah haji. Pernah gak kita melihat, atau mungkin ada saudara kita, tetangga kita, kolega kita, teman kerja kita, dari sisi harta materi mungkin bolak-balik haji sebenarnya sudah bisa, tapi belum menunaikan ibadah haji. Itu karena panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia belum bersungguh-sungguh memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan ibadah pun kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan hanya urusan bagaimana kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat. Ya, hatta ibadah sekalipun kita dituntut untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil tadi yang ibadah haji. Man istata'a, barang siapa yang mampu, ya, secara finansial, secara fisik, ya. Tapi di balik itu semuanya Allah menakdirkan, Allah mengizinkan atau tidak, Allah memudahkan atau tidak, itu kembali kepada diri kita. Kita mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Jadi barang siapa yang menjalankan 5 syariat ini, ya, dengan sebaik-baiknya, maka ia berhak untuk selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, kemudian puasa, ya. Dan Masya Allah, kita sebagai umat Islam tidak hanya terfokus di puasa bulan Ramadan saja, ya. Banyak puasa-puasa sunnah lainnya yang bisa kita hidupkan, ya. Puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid 3 hari, ya. Puasa Asyura, Syawal. Banyak sekali puasa-puasa yang bisa kita maksimalkan di luar bulan suci Ramadan. Tidak perlu kita menunggu bulan suci Ramadan, ya. Kita maksimalkan potensi ibadah apa yang bisa kita lakukan sekarang. Wasari'u, bersegera, ya. Para sahabat itu berebutan, ya. Para sahabat itu berebutan dalam kebaikan. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Itu mereka berlomba-lomba. Ketika Rasulullah mengumumkan perang, itu para sahabat berlomba-lomba duluan mendaftar, ikut. Karena wasari'u, mereka bersegera menunaikan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti puasa tadi. Sebagaimana kita hadis yang sudah sering kita dengar, ya. As-shaumu junnah. Ya, puasa itu adalah benteng. Jadi kalau kita membentengi diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hidupkan puasa-puasa sunnah tersebut, ya. Minimal yang dalam sepekan kita lakukan adalah puasa Senin Kamis. Kalau belum bisa setiap pekan, minimal sebulan sekali dapat puasanya, ya, puasa Senin Kamis. Karena itu adalah junnah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perisai kita, benteng kita, benteng dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan hadisnya, ya, lanjutan dari hadis tadi. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Wa salatul rajul fi jawfil lail thumma tala qawluhu ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hatta balagha radhiyallahu anhu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sedekah akan mematikan ataupun menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api, ya. Seakan-akan gak ada korelasinya, ya. Ternyata sedekah bisa menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api, ya. Itulah dahsyatnya sedekah. Itulah dahsyatnya sedekah. Makanya salah satu penyesalan orang-orang di akhirat kelak, ya, mereka minta dikembalikan ke dunia ini, apa permintaan mereka? Fa'asaddaku, saya cuma pengen kembali lagi ke Masjid Darussalam untuk memasukkan uang 10.000, 50.000, 100.000, ya Allah. Itu permintaan mereka. Ya Allah, saya pengen kembali lagi ke dunia ini
untuk menyantuni anak yatim. Saya pengen kembali ke dunia ini untuk mengeluarkan semua harta saya yang saya tinggalkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu dahsyatnya sedekah. Ternyata Rasulullah SAW mengingatkan kita